Ini adalah jati diri gue sesungguhnya. Oh my god. Ya menyenangkan aja sih. Menyenangkan banget bisa dapat peran yang seperti ini, terutama untuk komunikasi juga sama apa yang nanti berdua ini ya. Pertama bentuk kerjasamanya juga menarik karena bisa ngobrol dalam sama tim penyutradaraannya, terus teman-teman yang lain juga gue udah pernah kerja sama bareng, jadi menyenangkan gitu, prosesnya bukan sesuatu yang kayak menakutkan, dan karakternya juga sangat menyenangkan. Sendiri mungkin gimana lo akhirnya main film ini untuk orang yang bidangkan perempuan gitu kan? Wow. Iya, maksudnya aku bahagia aja bisa menemukan cerita yang sangat fresh. Gak ditawarin, aku baca naskahnya, aku langsung terkuk. Terus bahasa Indonesia kalau ikat kena itu capit, terkait, terpancing, itulah intinya. Fatil? Dan pas aku melihat orang-orang di belakangnya, aku makin tergiur lagi. Pas aku melihat partner-partner mainnya, orang-orang itu semua. Belajar bahasa Koreanya. Ya, kesulitan selalu banyak di setiap judul apapun. Kalau di film ini bahasa nggak terlalu banyak ya kalau buat aku. Yang lebih sulit itu adalah karena si karakter aku ini dia udah lama tinggal di Korea, pasti berbeda. Dia udah berubah dalam arti dari cara bicara, dari cara duduk, dari cara jalan dan lain-lain. Itu sih yang harus cepat dipelajari karena itu susah untuk dipelajari di Indonesia. Apa saya? Oh jadi OS. Oh iya, sebetulnya aku punya band yang namanya Rice Cooker, dan kebetulan kita di approach juga untuk membuat OS atau official soundtrack di film ini, dan kita juga menggait Dia Panendra yang sangat talented, suara indah banget, dan kita bekerja bareng. Kita bikin satu lagu yang judulnya adalah If You Let Me, dan kita propose ke Imaginary dan akhirnya diterima. Jadilah, jangan lupa dengerin ya teman-teman, If You Let Me, Rice Cooker, Dia Panendra. Tapi kalau Tina sendiri mungkin memerankan film ini, rasanya ada yang bisa diambil gak sih dari karakter kamu atau kayak gimana? Rasanya ada yang bisa diambil atau enggak? Saya jujur tidak pernah diperlukan oleh dua cowok ganteng ya, jujur. Tapi di sini ya itu aku belajar menjadi, mungkin awalnya aku mendapatkan skrip ini aku pikir Dea itu tipe protagonis yang udah putih, yang benar-benar polos, naif, dia menjadi bawang putih di sini. Tapi ternyata enggak, dia itu juga manusia yang memiliki flow-nya juga, dia juga imperfect, jadi enggak melulu pemeran utama itu harus saya. Kalau kamu diri kamu sendiri kira-kira akan jatuh cinta kemana kalau ditanya? Jujur jatuh cinta ke diri sendiri ya, dulu itu prioritas self love guys. Kalian belajar sabar gitu, di sini lebih tenang. Iya. Gimana? Iya itu belajar sabar. Soalnya saya punya kecenderungan dimana kalau misalnya aku lagi melakukan sebuah adegan, kan teman-teman aku Anya Geraldine sama Dia Panendra kan mereka cukup cerewet kayak rame gitu. Aku tuh pengen banget nimbrung. Tapi di sini aku belajar untuk karena karakter aku nggak begitu amat, harus tetap calm dan tenang. Mungkin ada sisi yang hore-horenya tuh ada gitu. Tapi harus jangan sampai jomplang sama mereka. Aku harus yang di titik tengahnya itu. Aslinya Ya lempeng-lempeng aja sih. Ada deh. ada deh. Tapi kalian sendiri emang suka nonton drama Korea nggak sih? Atau kayak yang gemes-gemes kayak gini suka nonton nggak tiba-tiba? Jujur enggak, kalau aku lebih ke film Korea. Iya, tapi karena untuk film ini aku dikasih beberapa referensi drakor untuk nonton. Kira-kira jadi suka siapa untuk aktris di Korea kalau kamu sendiri? Kalau aktrisnya sih aku suka Han So Hee, suka banget, dia keren banget di My Name di Netflix. Kalau ini apa? Jadi suka nonton? Istri yang masuk. Gue pertama kali nggak pernah nonton drama Korea, sampai akhirnya gue nonton salah satu film Korea sampai nangis, terus beneran nangis karena sedih ceritanya, sedih lah ya. Terus gue nonton series mulai suka, gue tamat itu di Taiwan Class, terus Korean Odyssey. Ya itu sih. Tapi kalau film gue suka banget Old Boy sama Horror. Modern. Kira-kira Ya. suka nonton Korea? Enggak lagi.
Aku jarang nonton film apapun tayang gitu. Iya sih. Jadi tapi aku pernah nonton beberapa film Korea kayak Taxi Driver, Masih berapa? kayak Train to Busan, Ada Parasite, series, ada yang film. yang film yang bawa jurnalis gitu ya. Iya, taksi. Iya. Ini sih. Tapi netizen bilangnya kamu gampang bikin jatuh cinta, apalagi di film yang kayak gini tuh Masa bikin jatuh sih? cinta. Itu gimana tanggapannya? Bikin baper dan sebagainya itu gimana? Ya bagus sekali ya. Jago sih, dia tuh jago bikin adegan kayak, aduh pengadeganan kayak gininya gitu tuh jago tuh bagus banget. Serius loh? Jujur. Charming. Bagus, charming banget. Apa emang ada punya gaya andalan gak sih? Jarang. Kalau bikin cewek meleleh tuh ada gaya andalan. Oh viral. Kalau di umur sekarang bikin cewek meleleh itu kayak kasih lihat aja, maksudnya ini pajakmu bayar loh. Ah, oke, tak pajak. Tapi kesini ya. Kalau zaman dulu kan beda, ini udah umurnya. Udah umurnya. Ada asuransi. Ada asuransi. Kredit rumah masih berapa tahun udah mau habis. Aman lancar. Tapi mungkin kalau Trisha, kalau untuk kamu sendiri, apa yang mungkin bikin baper dari karakter laki-laki ini ya? Kalau kamu jadi perempuan tuh pengen jadi ini tuh apa? Kalau misalnya Bimo pasti itu si affectionnya ya. Dia benar-benar sangat mendukung aku dari aku lulus kuliah sampai aku kerja, benar-benar didampingin. Iya, cowok green flag banget, benar-benar green flag, selalu mendampingi. Kalau misalnya beliau, menurut aku ya, yang bikin jatuh cinta sama karakter Juan, kemisteriusannya itu. Karena kan kita nggak dijelasin dari SMA sampai sekarang dia tuh kayak seperti apa. Jadi aku tetap masih ada unfinished business, masih kayak penasaran. Ini nih cinta pertama gue nih, kayak sebenarnya tuh siapa sih, kenapa lo masih di dunia gue? Jadi kalau udah nggak penasaran, Jeng-jeng. Iya, nah kita nggak tahu deh. Oke, thank you. Boleh Terima promo kasih dulu? teman media. Promo dulu Kak. teman-teman jangan lupa untuk saksikan film Cinta Tak Seindah Drama Korea. Mulai tanggal 5 Desember Di bioskop. Silakan teman-teman. foto dulu boleh. Kanan, kanan sini. Ke kanan Sada. Oke. Official photographer di tengah. Satu. Ada Arman. Kiri. Oke. Tengah. Dan kiri. Aman? Nah, boleh dimulai. Kok boleh maju nih? Oh, mau? Segini ya. Lucu ya apa gini ya. kita? Kayak gini aja. Oke. Sama gimana nih meranin karakter kalian masing-masing pendalamannya seperti apa? Menonton film Korea dulu juga seperti apa mungkin? Kalau kita berdua kita sempat punya grup sih sebenarnya kayak aku, Ute dan Anya. Kita gimana caranya untuk bisa sharing beberapa drakor-drakor, terus juga bonding-bonding, kita kayak yoga bareng, curhat-curhatan, dan akhirnya tanpa harus dipaksa bonding itu terjadi dengan begitu lancarnya. Jadinya pada saat syuting tuh kayak enak aja sih. Kamu enak nggak ya? Nggak tahu ya, nggak tahu. Kelihatan kok chemistry-nya. Iya, jadi lancar banget. jadi ya temenan beneran, jadi Ya, akrab beneran. karena udah sering nongkrong. Tapi ini juga sih emang suka drama-drama Korea atau gara-gara film ini aja? Dia suka banget, kalau ini emang Aku udah suka banget dari 2010 aku udah nonton lah pokoknya Korea-Koreaan, dari mulai yang kerajaan-kerajaan, Full House dan segala macam. Jadi sebenarnya kayak Anya, Ute tuh sering nanya gitu, atau teman-teman kayak di Korea, Dede ini bahasa Koreanya apa ya, Iya. segala macam kayak gitu. dia kamus perjalannya kita. Kalau ada apa-apa kita langsung nanya dia, Dek ini apa? Padahal artinya? bisanya cuma Dek tteokbokki. ini member idol nih siapa gitu. Kayaknya juga banyak belajar artinya dari dia. Lumayan banyak, ada beberapa bahasa tapi sekarang udah lupa lagi. Enggak apa-apa, ada aku tetap ya gitu. Tapi kalau nonton drama Korea gitu cita-citanya kayak kebawa kepengen Tentunya nggak sih? jadi sarser-sarser. Ada lagi dia, kamu sukanya apa? Series Moon Lovers aja. ya dia katanya baper. Ya jadi ya bergejolak lah gimana gitu sama opa-opa. Apakah standar laki-lakinya harus seperti yang di drama Korea? Ya gimana ya, maaf. Pengen sih kayak punya opa Gomyu di hidup aku. Ya. Tapi chemistry sama suami Ya, gimana kayaknya juga sama berondongnya nih? coba sama Brondong dulu. Sama Brondong dulu. Soalnya kalau soal chemistry itu jadi aku tuh waktu awal di hadapan bersama Kanya itu nervous banget ya, maksudnya kayak aku benar-benar nggak tahu nih harus kayak gimana karena di sini peran aku jadi Brondong gitu kan. Terus habis itu berkat bantuan dari direkturnya juga dan beberapa teman-teman yang
dan teman-teman yang ada di lokasi juga, aku akhirnya bisa overcome keawkwardan itu sebagai Rafli, dan akhirnya aku memasukkan keawkwardan itu ke dalam karakter Sakti. Jadi aku mentransfer sisi mentransfer apa ya, rasa awkward. Nggak usah nervous, biasa aja. Iya begitulah pokoknya. Tapi mau kenapa Diliatin sih aja. nervousnya sama Anya Geni? Apa? Oh enggak, kalau awal-awal ya Awal-awal pasti ya sekarang nervous. udah gak tahu malu dia. Iya, iya, Nggak tahu betul. malu sekarang. Keluar Depan kita aslinya ya. semua. Iya. Seberapa kak? Kalau kita sebenarnya udah pace-nya agak gampang ya. Iya ya mudah, karena waktu pertama kali reading tuh kita udah ngobrol langsung, udah sharing-sharing. Mungkin kalau dari aku tuh lebih kayak sharing pengalaman aku sebagai seorang ayah, Iya, gitu kan, aku punya anak dan menikah dan segala macam. iya. Build chemistry sama seorang Dea Panendra itu Alah, kan, alah, oh alah. my god, gampang Alah. banget karena ini pemain loh. Ya, bukan. So it was really easy, it was really flawless. Sama. Tapi kalau Anya sendiri kan sekarang makin di film tuh kemana-mana semuanya. Pernah ada titik kayak gue sebangga ini sama diri gue, apalagi di film-film yang kayak gini gimana? Tentunya aku semakin hari semakin bangga dan tentunya berterima kasih juga kalau ada yang ngasih kesempatan sama aku. Aku seneng banget sih bisa main di film ini sama aktor-aktor yang keren-keren. Baik. Gue udah ngefans sama lo dari lo main itu tau, di film yang sama Kak Reza tuh, yang Toko Toko Barang Barang Mantan. Mantan. Iya, Gue waktu itu ngeliat kayak, ini cewek actingnya bagus banget, kapan ya gue bisa syuting sama dia? Di film ini gue ketemu. Rasanya mungkin pas ketemu kayak, berarti main sama fan, sama idola sendiri itu gimana kak? Idola sendiri Rasanya. sama bareng gitu? Enggak idola dong. bisa jadi mengidolakan. Mengidolakan. Ya tentunya ya seneng banget, bangga banget lah sama dia. Tapi tuh honest, aku tuh pada saat ketemu Anya kan aku nggak pernah, misalnya ada satu tongkrongan sama dia kan, dan pertama kali ketemu sama dia tuh aku pikir kayak oke, dia kayak gimana ya personality-nya, ternyata santai banget, dan kayak pas ketemu Iya. gerlongnya cepat, jadinya kayak nggak susah kerja bareng sama dia juga. Iya dulu. Tuh. Kayak pelakor lagi. Hah? Dalam tanda kutip ya, soalnya kan ada cerita di baliknya, tapi menurut kamu takut nggak sih dapat itu negatif gitu? Enggak sih, enggak masalah karena emang filmnya bukan tentang itu Iya. kan. Jadi kayak aku ya enggak masalah sama sekali. Kalaupun ada lagi juga kayak ya kalau lagi pengen ya ambil aja. Itu sih kayak Thank you udah. Boleh shout out ya kakak-kakaknya mau ganti baju. Jangan lupa nonton Oke, mana nih? Adaptasi Indah Drama Korea 5 Desember. Jadi gue ya. oke. Jangan lupa nonton. Cinta Bahasa Indah Drama Korea di bioskop. tanggal 5 Desember. Sekarang ini.